seperti yang A. Misalnya himpunan A seperti ini 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 dan B adalah subset dari A 1, 3, 5, 9. Nah, kita dapat menyatakan B itu sebagai 1 ini 1 itu adalah yang anggota himpunan A 1, derajat keanggotaannya. Nah, 1 dia di B ada, di A di B1, di A juga 1, berarti derajat keanggotaannya 1. Kemudian 2, ternyata di B nggak ada, berarti derajat keanggotaannya 0, karena ini masih krips ya, yang himpunan tegas. Kemudian 3, nah 3 di himpunan B ada, berarti 1. Kemudian 5 ada juga, berarti 1. 7 nggak ada, 0, 9, 1. Nah, yang 10, ini 0 ya, 10. 10,0 ya benar. Seperti itu. Ini untuk yang himpunan tegas atau crypt set. Nah, kita masuk ke himpunan atau keanggotaan fuzzy. Misalnya dalam berat badan seseorang. Nah, misalnya kita mengatakan seseorang gemuk itu kalau dia berat badannya lebih dari 75 kg. Nah, apakah seorang yang memiliki bobot 74,9 kg itu dikatakan gemuk atau tidak? Kalau misalnya di himpunan tegas atau crypt set itu akan kita mengatakannya dia tidak gemuk 74,9. Nah, tetapi kalau di himpunan fuzzy itu bisa saja dia gemuk tetapi derajat keanggotaannya mungkin diturunkan. Diturunkan berarti dia tidak 1 tetapi mungkin di bawah 1. Itu. Sehingga derajat keanggotaan fuzzy itu adalah rentang selang dari 0 sampai 1 nih. Kurung siku 0 sampai 1 berarti 0 sama 1. Sedangkan kalau crypt itu ada Euler 0,1 berarti 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 itu nggak ada. Kalau Euler itu berarti 0, 1. Kalau nggak 0 ya 1 gitu. Tapi kalau ini kan dia selang 0 sampai 1 berarti 0,1 bisa, 0,3 bisa. Kalau yang fuzzy 0,8 juga bisa. Nah, seperti ini. Ini rentangnya kalau misalnya dia derajat keanggotaannya 1, maka X adalah anggota himpunan penuh dari himpunan X misalnya. Terus 0 kalau dia bukan anggota himpunan. Kalau yang berada di rentang 0 sampai 1, dia anggota himpunan, tetapi derajat keanggotaannya sebesar mu X ini. Untuk yang pengantarnya dulu, yang himpunan dan juga fuzzy membership dari teman-teman, gimana? Atau dilanjutkan? Oke, baik. Lanjut ya. Jadi ada beberapa cara penulisan himpunan fuzzy. Ada 3 cara, yaitu bisa kita menyatakannya sebagai tadi, himpunan pasangan berurutan. Kemudian bisa sebagai fungsi keanggotaan, kemudian juga bisa sebagai suatu fungsi apakah dia diskrit atau kontinu. Ini fleksibel, mau milih yang mana saja. Cuman lebih enaknya kalau misalnya himpunannya itu sangat besar, itu lebih disarankan menggunakan yang kedua, yaitu sebagai fungsi keanggotaan. Kalau kita mengetahui fungsi dari derajat keanggotaan si fuzzy tadi. Atau kalau yang sering digunakan yang pertama, yang sebagai himpunan pasangan berurutan. Jadi ada himpunannya, kemudian derajat keanggotaannya, kemudian himpunannya, derajat keanggotaannya. Kalau untuk yang discrete dan continue, ini seperti biasa. Kalau discrete itu dia menggunakan sigma.
Kalau continue menggunakan integral. Itu. Nah, ini mengenai komponen dari fuzzy set. Nah, ini komponen fuzzy set ini juga pernah masuk ke soal ujian. Ini ditanyakan hanya definisinya saja. Jadi untuk komponen fuzzy set itu ada variabel fuzzy, kemudian himpunan fuzzy, semesta pembicaraan, dan juga domain. Jadi variabel fuzzy itu bisa variabelnya berupa variabel input dan juga outputnya. Kalau misalnya kita input, kalau mesin cuci ya, input misalnya variabel kotor, kemudian variabel kain, kemudian variabel air, misalnya. Terus himpunan fuzzy-nya, misalnya variabel kotor tadi dibagi jadi sangat kotor, kotor, biasa saja, agak kotor sama tidak kotor. Terus kemudian kalau yang air mungkin bisa dari, kan air tuh kadang kalau orang nyuci itu kan tekanan airnya orang beda-beda ya, tekanan yang masuk ke dalam mesin cucinya itu. Nah, itu bisa disesuaikan apakah tekanan air yang dimasukkan itu dia tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian dari kainnya bisa dari kain, apakah dia kain katun, wool, atau mungkin nilon, itu bisa disesuaikan, atau yang lainnya. Atau mungkin juga bisa dari tipe bajunya, apakah dia seragam, mungkin seragam PDA, atau mungkin baju kaos, jas, atau celana. Nah, terus ada semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan itu adalah ya semesta, kayak semesta di himpunan biasa, yaitu keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam variabel fuzzy. Tetap dia mengikuti dari domain variabelnya. Misalnya kalau suhu kan bisa negatif ya, bisa juga positif. Berarti dia minta hingga sampai tak hingga. Kemudian usia itu 0 sampai tak hingga, walaupun nggak ada orang yang seumur hidup ya. Cuman domainnya usia itu dia 0 sampai tak hingga. Gitu. Nah, kemudian untuk domain, nah domain itu adalah nilai yang diperbolehkan dalam himpunan fuzzy. Misalnya tadi, kalau tekanan air, itu misalnya berapa Pascal. Misalnya kalau tekanan rendah itu 0 sampai 10 Pascal misalnya. Terus habis itu kalau sedang 11 sampai 20. Terus kalau tinggi 21 sampai 30. Kalau ini ada contoh usia muda itu 0 sampai 40. Suhu dingin 0 sampai 25. Ini untuk yang komponen fuzzy set. Kemudian kita lihat perbandingan dari fuzzy set dan juga crib set. Nah, misalnya kita lihat dari usia ya. Usianya misalnya antara muda itu kurang dari 35 tahun, paruh baya 35 sampai 55 tahun, tua lebih dari 55 tahun. Nah, kita lihat di usia muda, ternyata dia karena tegas ya, bentuknya itu seperti siku-siku gitu kan. Nah, kita lihat kalau misalnya seorang yang berusia 34 tahun, dia pasti dikatakan muda. Kalau 35,5 tahun, itu masuknya udah paruh baya, karena himpunannya tegas. Di luar dari rentang, dia dianggap bukan himpunannya. Berbeda dengan fuzzy, seperti ini. Nah, misalnya ada muda, paruh baya, dan juga tua. Nah, misalnya kita lihat di grafik ini yang sudah dibentuk ya. Nah, kita lihat, jika seorang berusia 45 tahun, apakah dia termasuk kategori yang mana gitu kan. Kita lihat ternyata kalau usianya 45 tahun, 45 tahun ini, dia dilihat, oh ternyata kalau di grafiknya, kalau 45 tahun itu
masuk muda, tetapi derajat keanggotaannya 0,25. Kita lihat lagi, kalau 45 tahun, itu di usia parubaya berapa? Ternyata 0,5 gitu. Kalau di usia tua, karena dia nggak berpotongan vertikalnya dengan si grafik tua, maka derajat keanggotaannya 0. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa dikatakan muda tapi derajat anggotanya rendah, atau dikatakan parubaya tapi derajat anggotanya tidak penuh tapi lebih tinggi dari yang muda gitu. Nah, ini kan sesuai dengan kayak manusia kan. Kadang manusia ada yang menganggap 40 tahun tuh masih muda gitu kan. Atau ada yang udah menganggap parubaya atau tua-tua keladi gitu misalnya. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini fungsi keanggotaan. Jadi fungsi keanggotaannya ini ada banyak, cuman saya nampilinnya hanya yang sering muncul aja, yaitu linier, naik atau turun, kemudian segitiga, dan juga trapesium. Kalau untuk yang sigmoid dan juga bell curve, itu nggak saya tampilin karena jarang dipelajari, tapi nanti materinya saya cantumkan aja di chat nanti. Nah, jadi untuk fungsi keanggotaannya ada fungsi linier naik dan juga fungsi linier turun. Nah, kalau fungsi linier naik, seperti di gambar ini, oke. Nah ini, kalau fungsi linier naik. Nah, fungsi linier naik. Misalnya, ini ada pernyataan X kurang dari A. Itu derajat keanggotaannya 0. Berarti yang bagian ini dia derajat keanggotaannya 0. Kemudian yang bagian ini, A sampai B, itu derajat keanggotaannya, ini anggap X-nya di sini ya. X-nya di sini perpotongannya. Nah, derajat keanggotaannya berapa? Derajat keanggotaannya ini, X min A dibagi dengan selang dari B ke A. Berapa? B min A. Ini untuk yang berada di rentang B dan antara ini, A dan B ini. Kemudian kalau untuk yang lebih dari B, itu dia 1. Ini kalau harusnya diterusin gini ya. Nah, ini dia lebih dari 1. Lebih dari B, maka fungsi keanggotaannya sama dengan 1. Seperti tadi, misalnya kalau ini dia tua ya, misalnya tua. Saya ini tua. Anggap seperti ini. Ini B 70 misalnya, B 50. Nah, kalau misalnya kita mengatakan usia 60 tahun itu, apakah dia tergolong tua? Iya, tua. Tapi derajat keanggotaannya berapa? Nah, dilihat 60 misalnya di sini. Oh, 60 ternyata perpotongannya di sini. Nah, kita lihat, oh ternyata 60 itu tua, tapi derajat keanggotaannya tidak penuh, hanya 70% misalnya. Terus kita lihat, apakah kalau misalnya 75 tahun itu dia tua? Nah, 75 tahun kan dia terletak di sini. Nah, oh iya, ternyata 75 tahun itu dia tua. Dan dia derajat keanggotaannya penuh, 1. Berarti 75 tahun itu sudah pasti tua. Gitu. Seperti itu. Kemudian kalau yang turun, sama saja. Kalau yang turun seperti ini. Dia ini lurus, kemudian turun. Misalnya, ini kebablasan. Jadi kalau misalnya dia kurang dari yang A, ini harusnya ada gini ya. A, ini kalau X kurang dari, kalau misalnya si X ini dia kurang dari A, maka derajat keanggotaannya itu 1.
Nah, kalau misalnya di antara A dan B, berarti derajat keanggotaannya berapa? Ini anggap X ya. Ini anggap X. Oh, berarti B dikurangi X dibagi dengan B min A. Ingat, nilai derajat keanggotaan itu berada di rentang 0 sampai 1. Nggak bisa nilainya itu negatif atau nilainya lebih dari 1. Dan kalau yang lebih dari B, karena B itu dia sudah mentok di sini, berarti lebih dari B itu derajat keanggotaannya 0. Itu. Ini ada lagi yang dia adalah segitiga atau trapesium. Nah ini, segitiga atau trapesium. Kepotong ya. Nah, misalnya ini segitiga atau trapesium. Nah, berarti kalau segitiga dan trapesium, kita lihat kalau segitiga itu polanya, dia ada linear naik, kemudian langsung ke linear turun. Dan keanggotaan penuhnya itu hanya di satu titik saja. Keanggotaan penuhnya. Berarti, kalau misalnya kita lihat, 0 itu bisa dari keanggotaan 0 itu bisa karena kurang dari A atau dia lebih dari C. Berarti nilai X yang berada di rentang kurang dari A dan lebih dari C itu bukan anggota dari himpunan tersebut. Tapi kalau misalnya dia terletak di antara A dan B, sama kayak tadi nyari di fungsi linear naik. Jadi derajat keanggotaannya itu X min A dibagi B min A. Patokannya bukan C ya, bukan C min A, tapi B min A. Kita ambil garis tegak lurusnya ini. Kemudian yang fungsi linear turunnya, yang ini sama ngitungnya, kayak yang linear turun, yaitu X min B dibagi dengan C min B. Nah, untuk yang titik ini biasanya tidak dinotasikan, maksudnya tidak dituliskan di sini. Tapi biasa dituliskan, biasa tidak. Kalau dituliskan, ditulisnya seperti ini. Dia 1, tapi nilai X-nya tertentu. Misalnya X sama dengan B. Karena dia one point. Kemudian kalau yang trapesium itu sama kayak yang segitiga, cuman dia titik keanggotaan penuhnya tuh nggak satu titik, lebih luas dari rentang sini sampai sini. Nah, dari rentang sini sampai sini. Untuk penghitungannya juga sama saja. Karena kan kalau keanggotaan penuh itu kan nggak perlu pakai rumus ya, tinggal nambahin notasinya, tinggal nambahin intervalnya aja ini. B, C itu 1. Seperti itu. Kemudian tahapan fuzzy. Oh ya, tadi buat yang mengenai grafik fungsi fuzzy gimana? Buat yang linear sama yang segitiga trapesium. Lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan fuzzy. Jadi tahapan fuzzy itu ada fuzzification, kemudian fuzzy logic rules, dan juga defuzzification. Ini yang dinamakan fuzzification. Misalnya kita di jalan tol ya misalnya ini. Itu ada suhu yang di atas ini, yang temperatur. Kemudian
cuaca. Cuaca di sini ditulisnya cloud cover, tingkat ketertutupan awan. Nah, kita mau lihat berapa cepat suatu kendaraan di jalan tol. Baik, Misalnya, baik. share screen-nya belum pindah ya? Belum. Oh, belum pindah. Sebentar. Sudah pindah belum? Sudah. Nah, jadi ini falsification ya. Jadi saya ulang kembali. Misalnya kita ada input. Inputnya itu adalah suhu, temperatur, kemudian cuaca, atau di sini diwakilkannya dengan cloud cover, tingkat ketertutupan awan. Nah, kita mau menentukan gimana kecepatan seseorang di jalan tol gitu kan. Sebaiknya kecepatan seseorang di jalan tol. Nah, kita lihat di sini. Ini dari falsification yang sudah tadi jelaskan mengenai fungsi-fungsinya. Ini ada 3 fungsi yang dipakai. Yang pertama adalah fungsi linear turun, linear naik, dan juga segitiga. Nah, untuk yang suhu itu ada 4 kondisi, yaitu ketika freezing, kemudian cool, dingin, dan juga warm, hangat, dan hot. Nah, ini udah ada tentangnya. Dan juga untuk yang tingkat ketertutupan awan, itu ada sunny, cerah, kemudian partly cloudy, agak berawan, kemudian mendung, forecast. Ini falsification. Jadi dari variabel independen itu kita bentuk menjadi grafik-grafik fuzzy. Nah, untuk mencari output yang sebaiknya dikeluarkan. Nanti ada yang selanjutnya adalah fuzzy rules. Fuzzy rules ini sama seperti association rules yang sebelumnya dijelaskan pada yang pertama, yaitu keteraturan atau aturan yang sudah ditentukan. Nah, aturan di sini itu sudah ditentukan oleh ahli tadi yang dimaksud. Makanya ada disebutkan dia diakomodir oleh kemampuan para ahli atau pakar. Misalnya, kalau misalnya cuacanya cerah, kemudian suhunya hangat, maka kecepatannya akan cepat, misalnya. Terus kalau dia cuacanya berawan, suhunya dingin, kecepatannya sebaiknya dipelankan gitu. Itu. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya cuacanya cerah, kemudian derajat keanggotaan fuzzy-nya 0,8, kemudian suhunya hangat dan keanggotaan fuzzy-nya 0,7, maka dia cepat. Nah, cepatnya itu berapa? Kita ambil dari irisan keduanya, yaitu cepatnya sebesar derajat keanggotaan 0,7. Dari 0,8 dan 0,7. Berarti cepat, tetapi cepatnya keanggotanya 0,7. Nah, misalnya kita lihat, tadi kan dia masuk kategorinya cepat. Dengan derajat keanggotaan 0,7. Nah, ini. Kita katakan dia cepat dengan derajat keanggotaan 0,7. Misalnya 0,7 di sini, 0,7 ya. Kita tarik garis horizontal. Set. Sini ya. Dia keanggotaannya, dia cepat dengan derajat keanggotaan 0,7. Berarti kecepatan yang sebaiknya diberikan oleh si pengendara itu berapa? Tarik garis lurus. Oh, ini mungkin sekitar 60 mile per hour gitu misalnya. Itu the falsification. Nah, terus untuk yang the falsification sendiri itu nanti ada kita juga mengubahnya menjadi bentuk
Kripes, biasanya dibentuk Kripes. Kalau misalnya diminta untuk membentuk himpunan Kripes, itu bisa. Tapi untuk pembentukan itu kita harus mencari dulu di mana sentroidnya. Nah, biasanya yang sentroidnya ini sudah ditentukan oleh pakar atau ahli. Tetapi ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Jepang seperti Tsukamoto, Mimoto. Nah, itu mencari sentroidnya dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, tetapi untuk di kuliah Datpin yang diajarkan di kelas saya itu tidak dimasukkan, hanya sampai di penggambaran saja. Depth classification. Misalnya contoh adalah sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Nah, permintaan sepatu distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari, dan permintaan terkecil yaitu 1.000 pasang per hari. Nah, sedangkan persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari, dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Nah, jadi kita udah ada rule ya, rule dari ahlinya. Anggap aja ahlinya itu dia sudah menentukan kalau dia permintaannya lebih dari 5.000 pasang, maka dia dikatakan sudah anggota penuh dari permintaan tinggi. Kemudian kalau dia permintaan kecilnya kurang dari 1.000 pasang, dia sudah dikatakan anggota himpunan penuh dari permintaan kecil. Juga sebaliknya untuk yang persediaan. Nah, ini contohnya. Sebentar. Misalnya ini. Jadi kan kita sudah ada rule-nya ini ya, rule-nya. Rule-nya ini, kalau dia paling sedikit tuh yang sudah dialami oleh si toko, berarti kan seperti a priori dari pakar lah, apa maksudnya masukan dari pakar, kemudian paling banyaknya itu dia 5.000. Nah, sehingga kita bisa mengatakannya kalau dia kurang dari 1.000, maka dikatakan permintaannya itu sudah turun. Kalau misalnya lebih dari 5.000, itu adalah anggota penuh dan dia permintaannya naik. Sehingga rule yang terbentuk itu bisa jadi dua, turun dan juga naik. Jadi variabelnya variabel permintaan, kondisinya ada dua, turun dan juga naik. Turun menggunakan fungsi karakteristik linear menurun, sedangkan naik menggunakan fungsi karakteristik linear naik. Nah, berarti untuk yang anggota penuh tadi kurang dari si nilai A-nya ini nilai A-nya misalnya. Kemudian nilai yang berada di rentang 5.000 sampai 1.000 itu dituliskan seperti ini. Itu B, ini nilai B. B dikurangi X dibagi dengan B kurangi A. Untuk derajat keanggotaan si turun yang berada di rentang tersebut. Kemudian kalau dia lebih dari 5.000 itu bukan anggota penuh dari permintaannya turun. Nah, kemudian kalau naik, naik itu dilihat kalau misalnya dia kurang dari 1.000 itu pasti bukan anggota penuh dari himpunan turun. Kemudian kalau dia anggota penuh dari himpunan naik. Nah, kalau misalnya dia berada di rentang 1.000 sampai 5.000, nah itu dilihat derajat keanggotaannya berapa. Nah, berarti kan dia X dikurangi A dibagi dengan B dikurangi A.
X dikurangi A dibagi dengan B dikurangi dengan A. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 5.000, maka derajat keanggotaannya itu sama dengan 5.000. Nah, misalnya ditanya, jika permintaan adalah 4.000 pasang sepatu, maka kita cari X-nya dimasukin. Kalau dia naik, berarti 4.000 dimasukin 4.000 dikurangi 1.000, sebenarnya 0,75. Kalau turun, dia 0,25. Artinya, kalau 4.000 pasang, itu kita akan menyatakan dia cenderung naik dengan derajat keanggotaannya 75%. Itu. Kalau di contoh ini dia baru nyampe di bagian falsification. Mungkin kalau di bagian, kalau mau disampaikan sampai the falsification, nanti bisa diteruskan misalnya dari permintaan ini, output yang dihasilkan apa? Misalnya kalau dia permintaannya 5.000, misalnya permintaannya 4.000, terus persediaannya 1.000, nanti ternyata rules-nya harus menambah tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya dikategorikan apakah tenaga kerjanya menambah banyak atau sedikit. Nanti bisa diteruskan seperti itu. Begitu juga dengan yang persediaan ya. Yang sedikit dan juga ada yang banyak. Ini cara mengerjakannya sama seperti yang permintaan tadi. Mungkin yang logika fuzzy, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin kalau logika fuzzy yang diajarkan hanya sampai di logikanya saja. Tapi logika fuzzy nanti untuk penerapannya kalau di cluster tuh bisa buat di fuzzy J-means, itu pengembangan dari K-means. Juga bisa juga di fuzzy geographically weighted cluster. Nanti banyak pengembangannya fuzzy nanti ini, tergantung. Ada baik pertanyaan. Halo, gimana? Ada yang nanya, kalau naik kan itu derajat keanggotaannya 75% atau 0,75 kan. Ini pada kasus ini tuh interpretasinya gimana ya? Gimana, Rif? Putus-putus? Ini kan yang naik, kalau kategori naik derajat keanggotaannya 75%. Ya. Nah itu tuh maksud interpretasinya apakah sama kayak peluang permintaan pada hari itu akan naik 75% atau seperti apa? Itu baik. Sebentar, saya tambahkan dulu grafiknya ntar. Baca. Sebentar. Saya bukakan materinya saja ya. Yuk, sing gambar klaster. Nah, gitu. Ini saya tampilkan materi yang diajarkan di kelas saya ya. Nah, misalnya ini sebenarnya penerapannya di klaster sebenarnya. Misalnya kita melihat yang fuzzy tadi ya. Saya screenshot dulu aja biar enak ngerjainnya. Nah, misalnya kita lihat kalau tadi kan dia, nah, anggap aja misalnya yang lingkaran ini, yang warnanya oranye ini, itu adalah
permintaan naik. Artinya, Boy. oh belum pindah. Maaf, maaf. Nah ini. Nah, anggap aja yang di lingkaran oranye ini itu pasti anggota penuh dari himpunan si permintaan naik misalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai fuzzy itu ada wilayah abu-abunya. Nah, ini namakan abu-abu ini. Nah, ini namanya wilayah abu-abu. Nah, abu-abunya ini rentangnya semakin dia keluar, itu derajat keanggotaannya semakin menurun. Misalnya, kalau di sini, saya tak kasih warna lagi. Misalnya kalau di sini itu 0,9. Makin ke sini, ini 0,1 misalnya. Nah, kalau misalnya dia derajat keanggotaannya semakin tinggi, misalnya kan 0,75 di sini. Nah, maka dia akan kalau derajat keanggotaan 0,75, artinya kalau di klaster, kita bahasakan klaster aja, dia lebih mendekati si klaster ini, masuk dalam anggota klaster ini dibandingkan dengan anggota klaster si permintaan turun gitu. 0,75 itu bukan diartikan sebagai peluang, artinya 75% permintaan akan naik ya, itu bukan seperti itu gitu. Nanti kalau penerapannya dalam klaster ini juga bisa di-handling sebagai outlier-nya gitu, keanggotaannya. Jadi untuk menangkap daerah-daerah outlier dengan cara seperti membandingkan fuzzy seperti itu. Ini kalau misalnya contoh penerapannya di cluster. Artinya 0,75 itu bukan dari permintaan akan naik 75%, tetapi derajat keanggotaannya. Kalau di cluster, seberapa dekat dia terhadap cluster yang expand di wilayah abu-abunya itu fuzzy-nya itu. Seperti itu mungkin, Rifki. Baik, mungkin mau nambahin, baik. Ada contoh soal cluster itu, baik. Mungkin barangkali kalau mau dibuka, itu ada contoh outputnya. Yang halaman berapa, Nadif? Soal 17-18. Halaman? Wes ketok loh. Halaman 17-18 nomor? Oh, sorry. Nomor 3. Di soalnya aja, baik. Di bagian soal. Oh, soalnya itu aja. outputnya di, ya. Ini? Bukan. Atas lagi. Nah itu, yang tabel-tabel itu, baik. Nah nomor 3. Itu fuzzy juga. Oh ya, ini contoh dari fuzzy Siemens ya. Tapi mungkin ini aja deh. Kalau buat fuzzy lebih enak dari visualisasi gambar, biar enaknya. Kalau yang buat cluster, sebentar. Saya
Ini mungkin saya coba tampilkan. Sudah kelihatan belum? Belum. Nah, ini. Ini kalau di sini ya. Ini. Nah, misalnya ini ada dua metode cluster fuzzy misalnya. Yang satu menggunakan fuzzy clustering biasa dan yang satunya menggunakan fuzzy geographical. Nah, sebenarnya ini di bagian ini aja kita jelasinnya di classical fuzzy aja. Nah, sebenarnya kalau yang tadi itu maksud derajat keanggotaan itu saya cuma menjelaskan kalau di clustering itu kan kalau cluster kan cuma hanya bundaran seperti ini. Tapi kalau misalnya kita memberikan fuzzy atau apa adanya toleransi itu, nah anggap aja rentang yang di dalamnya ini itu adalah toleransi gitu. Nah, dan antara wilayah himpunan yang beranggotakan penuh dan juga batas toleransinya itu dikatakan sebagai wilayah yang abu-abu. Artinya dia memiliki derajat keanggotaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin ini dari Mustika. Oh ya, untuk bentuk gambarnya ya, yang ini. Nah, untuk bentuk penggambarannya ini, nah, karena ketika ini kan contoh kan saya ambil dari contoh responsi di mata kuliah Datpin. Jadi kalau di sini diberikan ketentuan hanya pada grafik yang sifatnya sederhana, yaitu antara grafik. Karena ada dua grafik, dua himpunan, yaitu turun dan naik, artinya dia dan juga sederhana, dia tidak akan memunculkan bentuk segitiga. Bentuk segitiga itu muncul kalau ada lebih dari dua himpunan, misalnya turun, sedang, dan juga naik. Itu bisa ada segitiganya atau bisa ada trapesiumnya. Itu tergantung rule. Yang penting yang utamanya tuh rule yang sudah ditentukan. Misalnya kalau rule dari si pakarnya itu dia memang sudah memodelkannya adalah bentuk non-linear, misalnya, maka grafik yang dipilih itu juga grafik yang non-linear, misalnya sigmoid atau bell curve. Tapi kalau misalnya dia hanya memberikan nilai dan juga menggunakan asumsi yang sederhana, itu biasanya dituliskan dengan menggunakan grafik yang sederhana seperti linear ataupun linear naik ataupun turun. Kalau misalnya 3 himpunan berarti ada segitiganya. Nah, segitiga ini kalau misalnya ada ahli pakar yang mengatakan bahwa sampai rentang puncak ini sampai puncak ini, rentang ini sampai ini dia adalah anggota penuh gitu. Itu bisa. Coba tak ketutupan. Ntar. Coba saya tampil. Coba ini kalau misalnya dia ada tiga misalnya.
misalnya ada 3 dan hanya menggunakan aturan sederhana dan linear misalnya. Nah, misalnya di sini ditambahkan dia ada sedangnya. Nah, sedang anggap aja bentuk grafiknya akan seperti ini. Dia akan banyak. Ini untuk yang sedikit. Untuk yang sedikit. Kemudian untuk yang sedang. Nah, ini kalau misalnya nggak ada ketentuan dari rule-nya tadi, kalau misalnya dia ada bilang, ternyata kalau dari rentang, misalnya dari rentang ini, 400 sampai 500, dia adalah anggota penuh dari sedang. Nah, berarti ada bentuk trapesiumnya, lalu turun. Nah, kemudian muncul lagi grafik yang permintaan banyaknya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nggak ada ketentuannya, itu biasanya yang di tengahnya itu adalah nilai tengah dari rentang ininya. Nah, kalau di soal-soal tahun sebelumnya untuk fuzzy, itu banyakkan hanya kondefnya saja. Kalau untuk penghitungannya ini belum pernah ditampilin. Tapi mungkin saja karena soalnya hitung manual, ini buat ngitungnya seperti gambar ini mungkin saja ditampilkan. Rifki, gimana? Ya, oke, baik. Mungkin dari Puisi udah. saya, mungkin dari saya itu saja. Mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang berpendapat lain bisa share. Halo. Halo. Udah Rif, mungkin dari Fazi itu aja. Gimana teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai fuzzy logic? Kalau belum ada, Nadif, gimana Div? Apa mau dilanjut materi selanjutnya, Rif? Ya, boleh. Oh, ya udah, boleh. Oke, terima kasih Rifki dan teman-teman semua. Ya, ini izin lanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, tadi kita terakhir sampai ini ya, masih cluster ya. Terakhir masih sampai pembahasan soal itu mengenai DB-scan. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan review sedikit tentang DB-scan, khususnya mengenai ininya. Karena selanjutnya mungkin agendanya ngitung cluster DB-scan tapi secara manual gitu. Nah, mungkin kita review sedikit ya. Kalau DB-scan itu salah satu metode clustering yang berbasis kepadatan atau density. Jadi sebuah cluster itu merupakan wilayah yang berisikan objek-objek yang padat atau sesak dalam lingkup tertentu. Dan objek itu dipisahkan oleh area yang memiliki kepadatan rendah. Nah, kelemahannya ini dia bisa mengatasi berbagai bentuk cluster yang beragam. Terus review basic konsepnya, itu ada epsilon, itu merupakan radius atau jari-jari lingkaran yang menyatakan seberapa besar wilayah dalam pembentukan cluster. Ini lingkaran ini adalah epsilonnya, terus minimum point itu minimal jumlah objek yang berada dalam satu epsilon suatu titik data. Antara epsilon sama minimum point ini dia user base, maksudnya dia parameter yang ditentukan oleh user di awal. Nah, terus kemudian ada core point. Core point itu adalah suatu objek dikatakan core point jika ia memiliki epsilon neighborhood itu minimal sama dengan minimum pointnya. Contohnya ini, tadi kan epsilonnya 1 lingkarannya, terus minimum pointnya 5. Ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan objeknya itu dihitung juga, ada 6, dia core point. Kalau border point ada 2 kondisinya.
itu objek yang memiliki epsilon neighborhood kurang dari kriteria minimum point. Contohnya itu bagian ini. Bentar ya. Titik ini. Dia border, kita cek dulu. Dia cuma ada 2, dia kurang dari minimum point. Oke, betul. Terus kita cek lagi, ada satu syarat lagi. Kalau misalkan dia tetangganya itu merupakan border point, merupakan core point, maka dia termasuk border point. Cek di sini. Dia ternyata ada sampai 5 tetangga. Jadi tetangganya itu masuk core point sehingga dia termasuk border point. Kalau outlier itu merupakan bukan core point dan border points. Oke, terus konsepnya ada lagi directly density reachable. Jadi kalau titik P dan titik Q directly density reachable itu artinya dia langsung titik P dan Q itu dia berada dalam satu neighborhood yang sama. Kalau density reachable itu ada istilahnya satu perantara yang menghubungkan dia. Terus kalau satu lagi density connected itu perantaranya banyak, tapi dia masih terhubung. Nah, semua density ini merupakan sebuah satu cluster. Mereka semua akan membentuk sebuah cluster. Oke, mungkin kita lanjut aja ke soal. Soalnya masih hangat karena tahun kemarin dikeluarkan. Itu soal tahun 2019-2020 nomor nomor 2. Soal tahun kemarin nomor 2. Oke, jadi kita dikasih data sebuah wilayah A sampai N dan mempunyai 2 variabel X dan Y. Ada 14 data. Terus pertanyaannya, yang pertama, gambarkanlah sebaran data tersebut dalam bentuk titik. Nah, ini yang terkait dengan materi kita, itu yang B, lakukan analisis data pada data spasial tersebut dengan metode density based, yaitu dengan di-scan dengan parameter input sebagai berikut. Minimum point-nya itu 5 dan epsilon itu 4. Ya kalau epsilon dan minimum point itu biasanya udah di user base ya, jadi dia udah diketahui biasanya di awal, dimasukin di awal. Nah, terus tentukan titik pusat awal pada iterasi pertama adalah titik B, dan titik pusat iterasi berikutnya adalah border point yang memiliki jarak terjauh dengan core point iterasi sebelumnya. Nah, jadi kita disuruh untuk membentuk cluster dengan metode di-scan. Oke, kita langsung aja dari ini ya datanya ya. Ada 2 variabel 14 observasi. Yang pertama, gambarkanlah sebaran data tersebut dalam bentuk plot titik. Nah, ini tinggal dibikin scatter plot seperti biasa. Ya. Ini gambar diagram pencarian. Mungkin kalau dari visualisasi ini kita bisa menebak di awal atau berhipotesis gitu. Kalau mungkin ini yang wilayah ini akan terbentuk atau tergabung dalam satu klaster. Yang ini mungkin akan terpisah. Itu. Nah, kita masuk ke proses di-scan-nya. Itu yang pertama, parameter epsilonnya itu 5 dan minimum point-nya itu 5. Nah, untuk mengetahui dia satu titik itu memenuhi minimum point, kita harus menghitung lagi jaraknya antar variabel kayak tadi ya. Nah, biasanya sama kayak clustering sebelumnya, jarak yang sering digunakan itu jarak Euclidean dengan terusnya seperti ini. Dengan U itu sebuah poin, V itu poin, U dan V merupakan sebuah poin, terus indeks 1 ini menyatakan dia atribut berapa. Kalau misalnya dia atribut P, ya dia tinggal istilahnya dicari jaraknya sampai semua atribut. Nah, mungkin sedikit review kalau di-scan tuh langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, dia tuh milih titiknya tuh secara acak dalam data. Nah, kalau di soal ini udah diketahui kalau titik yang dipilih itu adalah titik B. Saya kasih di sini ya. Titik B merupakan titik awal yang dipilih. Ini dari soal. Nah, berarti kita mulai clusteringnya itu dari sini. Dari titik B terlebih dahulu. Nah, pada iterasi pertama, kita menghitung jarak semua titik dengan titik B. Ini dihitung semuanya. Titik B. Dengan titik B, dengan menggunakan rumus Euclidean tadi. Nah, terus kita ketahui ini semuanya jaraknya. Ini maksudnya AB itu antara jarak titik A dengan B, itu jaraknya 1. B dengan B ya titiknya sendiri itu berarti dia jaraknya 0, hasil itu jaraknya.
Nah, kita kan udah tahu jaraknya nih. Kan kita ingin tahu berapa sih dia di minimum point di epsilon tertentu dia ada berapa. Tadi epsilonnya diketahui kan 5 ya. Nah, terus kita cari dari semua jarak ini yang nilainya itu kurang atau sama dengan 5. Itu merupakan titik apa? Epsilon neighborhood-nya. Epsilon kan dia radiusnya kan. Dicari semuanya. Ini saya ini dibantu dengan caps lock ya. Caps lock itu berarti 5. Dia 5-nya juga masuk, masih termasuk pas garisnya itu masih masuk, kurang dari sama dengan 5. Nah, kita dapetin kalau dari titik yang dia epsilon neighborhood-nya B itu dari A sampai I. Misalnya di bawah 5 jaraknya. Nah, sedangkan titik J sampai N itu lebih dari 5. Maka dia nggak masuk epsilon neighborhood-nya. Nah, selanjutnya, dia kan kita udah tahu kalau ini kan merupakan titik ini kan. Kita ambil aja titik epsilon neighborhood-nya. Ternyata dia jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 8, mohon maaf. Ada 8. Nah, tadi ada kriteria lagi kalau minimum poinnya itu berapa? Ini dari soal. Itu 5. Epsilon dan minimum poinnya itu 5. Sehingga sesuai dengan definisi tadi, karena titik B itu memenuhi jumlah minimum poin dalam epsilon tertentu, maka dia merupakan core point. Nah, untuk memudahkan kita bisa gambar nih, apa namanya, lingkarannya. Oh, ini saya mohon maaf, di bagian yang di word-nya ini belum dikasih huruf, udah terlanjur sampai itu, jadi biar enak di sini aja. Titik B yang ini, karena dia core point, dia di tengah-tengah. Ini anggap aja di tengah ya. Terus kita cek nih ada berapa epsilon. Ini 5, radiusnya 5. Saya sempat hitung, kurang lebih 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai kan kayak tadi, ada 8. Ini titik batasnya itu merupakan titik G. Titik G juga jaraknya 5. Oh, besar. Kayak aku salah. Batasnya. Maaf. Ini kayaknya salah. Maaf, salah ini agak salah labeling. Tapi intinya dia pas batas itu dia masih termasuk. Nah, dia masuk core point. Nah, selanjutnya kalau ada core point gimana? Kita cari titik yang akan jadi pusat selanjutnya. Itu gimana caranya? Dari epsilon neighborhood ini, kita cari titik yang terjauh. Titik terjauh dari core point-nya. Mana yang titik terjauh? Kalau dari visualisasi kan bisa ini. Nah, tapi kalau kita bisa cek dari data tadi, kita kan punya data ini nih hasilnya. Itu merupakan titik H5 yang pas di sini. Nah, berarti titik H ini akan kita jadikan sebagai titik pusat selanjutnya. Tapi dia belum tentu core point ya, karena kita harus cek lagi. Misalnya pusat selanjutnya. Kita gerak lagi berarti. Sekarang ke titik H. Ini beriterasi terus ya, teman-teman ya. Kayak tadi lagi kita ngitung jaraknya semua pusat. Sebenarnya kalau ada visualisasi, kalau kita kan tahu titik H itu di sini ya dia. Ini H sama G ditukar. Sebenarnya kita bisa aja ngitung di sekitaran ini aja. Cuman kalau secara algoritmanya, dia sebenarnya harus menghitung semua titik jaraknya untuk memastikan. Cuman kalau kadang visualisasi udah terlihat nih, kayaknya kan nggak bakal LMN ini kan jadi satu itu kan, epsilon kan. Mungkin bisa aja kita sampai ngitung sampai titik J aja. Cuman kalau kita bicara tentang algoritma, sebenarnya harus hitung semua. Hitung semua aja. Pakai itu, pakai Euclidean distance. Ini jaraknya, titik H dengan A, dan H, C, dan H. Terus kayak tadi, terus kita cek lagi berapa yang titik H itu epsilon neighborhood-nya ada berapa. Yang tadi kan minimumnya kan 5 ya. Jadi kita cek yang jaraknya kurang dari sama dengan 5. Ini ada 1, 2, 3. Terus kita tarik aja di sini biar gampang. Kita dapat ini. Ada berapa terus kita hitung dia core point atau bukan. Ada 8. Nah, tujuannya dia menghitung core point atau bukan itu untuk apa? Untuk mengetahui dia masih masuk dalam satu cluster atau enggak. Connect density-nya tadi, reachable-nya tadi. Kalau misalkan, misal ini ya, ini kurang dari itu, maka kita bisa memisahkan itu clusternya. Karena dia masih core point dan core point, dia kan directly density reachable. Jadi dia masih masuk satu cluster. Kita gabungin aja clusternya. Itu. Ada 8 ya. Terus kita masukin ini. 2, 3.
Oh, ini sebentar. Ya, kurang gambarnya ini titik. Biar kalau titiknya di sini. Sepertinya mungkin ada sedikit ini kayak teman-teman agak ini. Coba nanti coba dikoreksi. Tapi intinya gitu. Misalkan kita titik G hanya belum bisa tukar nanti. Oke, intinya tapi misalkan ini titik H ya, kita titik H. Dia kan core point, dia taruh tengah. Nah, lingkaran merah ini sebenarnya ini buat memudahkan kita aja biar tahu titik terjauhnya mana. Lingkaran merah merupakan hasil iterasi kedua. Nah, untuk menentukan poin pada selanjutnya kita cari lagi titik yang terjauh dari core point ini. Garis pintas kita bisa titik sini kan, D. Atau kita bisa lihat tadi label ini biar memudahkan. Oh, ini maaf yang sini yang B. Pasti garisnya. Ini kan 5 ya, pasti garis dia. Nah, tapi teman-teman ada syarat lagi nih untuk cari titik pusat selanjutnya. Itu dia syaratnya titiknya itu, titik yang kita pilih itu dia bukan merupakan core point, dia harus border point ya. Dan dia juga tidak bisa menjadi border point kedua kali. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia titik B, tapi kita titik B itu kan udah jadi iterasi pertama ya kan. Di sini kan ya tadi titik B kan core point-nya iterasi pertama. Kita nggak bisa milih ini. Kenapa? Kalau misalnya kita milih sini lagi, kita ya balik lagi gitu. Kita balik lagi ke sini, terus kita ngitung lagi ya ketemu, balik lagi ke H, terus balik lagi ke sini. Jadi yang sebelumnya core point itu nggak boleh dipilih. Itu harus lainnya. Nah, karena ini kebetulan udah jauh, maka kita harus pilih yang kedua terjauh. Jadi untuk titik selanjutnya itu yang terjauh, patokannya yang pertama terjauh. Tapi kalau misalkan jauh jadi core point, yang kedua terjauh. Terus-terusnya gitu. Di 5. Sama yang terjauh, kedua terjauh, itu titik D. Titik D. Di sini. Ini kan titik D-nya sini ya. Ini titik D. Yang kedua terjauh. Biar dia bisa jalan terus. Gitu. Nah, ini sama seterusnya. Sampai ini. Ada keterangan sebenarnya. Di soal juga udah ada keterangan. Ini dilanjutkan terus ya teman-teman ya. Ini gini, core point itu dia tidak ada, bukan core point, tapi titik selanjutnya itu syaratnya ada juga 3 catatan. Ini gunakan kejadian dan ini sorry, titik pusat iterasi berikutnya udah dikasih clue di sini, merupakan border point yang memiliki jarak terjauh dengan core point iterasi sebelumnya. Syaratnya. Oke. Ini sama nih sebenarnya apa namanya? Cara-caranya seperti terus ya. Sampai kita mempunyai ini beberapa lingkaran, sampai nanti kalau misalkan ini udah semua ya, udah semua di itu, nanti kita tahu kalau ntar karena ini kebetulan karena epsilonnya gede ya, jadi kadang udah naik ke atas terus balik lagi ke bawah nyari ke jauhnya. Kalau misalkan mungkin agak dikecilin mungkin dia bakal ke atas terus, jadi nggak harus balik karena agak gede jadi kadang ke atas balik lagi terus ke atas lagi. Sampai nanti si sebuah titik misalkan dia itu enggak, misalkan ini titik terakhir nih. Nah, titik terakhir ini kan terus kita bikin, ini titik terakhir ya. Nah, misalkan kita di titik terakhir, nah, terus kita cek yang terjauh. Ternyata yang terjauh ini sebelumnya udah pernah jadi core point. Terus kita turun lagi, oh ya udah jadi core point. Ternyata udah jadi core point semua. Nah, maka dia stop di situ. Stopnya gimana? Kalau kita nggak bisa cari titik core point selanjutnya dari epsilonnya. Stop, klasternya itu terhenti, terus kita menuju titik yang belum dituju. Karena sebenarnya di Biscan itu salah satu itu mungkin dia tuh komputasinya agak mahal karena dia memang ngeceknya per titik gitu. Ini mungkin saya agak cepetin ya karena agak ini. Nah, misalkan yang sebelah sini udah selesai tadi ya, yang bagian kiri ya.
Terus yang sebenarnya kan belum dituju, ya berarti dia acak. Sebenarnya kita bisa milih mana aja LMN. Kalau diukur-ukur, dia nggak, insya Allah nggak merubah hasilnya tetap akan sama. Nah, kita yang ini kan belum dituju ya, misalkan kita titik L di sini. Dia sebagai pusat titiknya, tapi belum tentu core point. Terus sama kayak tadi, kita hitung jaraknya, karena L ini dengan A jauh banget ya, 17 dan sebagainya. Paling yang deket-deketan antara LMN. Di sini LMN. Minimum epsilonnya kan 5. Jadi kita cuma bisa ambil LL, ML, dan NL. Atau 3 titik ini sebagai neighborhood dari L. Nah, kita lihat ternyata neighborhood-nya cuma 3. Sedangkan kriterianya berapa? 5. Maka dia bukan merupakan core point. Bukan merupakan core point. Kita cek lagi di dalam absolute neighborhood-nya. Kita bisa melakukan visualisasi gitu ya. Nah, kalau M dan N juga sebenarnya dia juga bukan merupakan core point antara 3 ini. Nah, berarti titik L ini epsilon neighborhood-nya kurang dari minimum point, dan di dalam minimum point itu nggak ada yang jadi core point. Nah, berarti dia kita kategorisasikan sebagai outlier. Kayak tadi sesuai konsep tadi, merupakan outlier. Karena udah outlier, kalau outlier kita nggak bisa lanjut ke titik terjauh, kita harus ganti titik selanjutnya belum dituju. Kan kurang 2 M atau N. Setelah kita pilih titik M, sama gitu ya. Terus M juga sama ternyata. Dia juga minimum poinnya kurang, titik tetangganya juga nggak ada yang core point, jadi dia outlier. Nah, udah kan tinggal yang terakhir, berarti tinggal yang N. N-nya juga sama, itu dia minimum poinnya di visualisasi ya, itu 3, sedangkan minimum poinnya. Tetangganya itu ada 3, cuman batasnya kan harus 5, jadi dia bukan core point, dan tetangganya itu nggak ada yang core point, jadi dia termasuk outlier. Nah, karena udah semua kan ini kan, berarti udah selesai analisis klasternya. Jadi nanti yang bentuk klasternya gimana? Ini belum diubah warnanya. Jadi ini tuh nanti satu connected semua ya, jadi dia satu klaster. Sedangkan LMN nggak sesuai asumsi kita ya, tadi kan kita asumsinya dia ini kan, apa namanya, satu itu kan. Tapi ternyata dia outlier semua. Ini outlier, ini satu klaster. Itu semuanya. Nah, ini mungkin memang agak susahnya di Biscan itu, dia harus ngecek satu-satu. Nah, saya kurang tahu nih, kakak kelas apakah kemarin ngitung manual sampai sebanyak iterasinya, karena untuk ukur jarak antara itu kan juga agak makan waktu ya. Belum nanti nentuin core point-nya, terus gambar grafiknya, dan sebagainya. Itu salah satunya. Nah. Oke, itu proses analisis clusternya. Ya. Sebenarnya kebanyakan dari proses analisis sebelumnya kayak misalnya sebenarnya iterasi, cuman karena manual jadi terasa lama ya. Mungkin kalau kita pakai software itu biasanya udah, kalau pakai komputer ya cepat langsung hasilnya. Oke teman-teman, mungkin sampai ini ada yang ingin ditanyakan atau koreksi juga ya teman-teman, barangkali mungkin saya ada yang salah atau kurang dalam penyampaiannya. Baik, itu dulu. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada apa, oke, mungkin bisa dilanjut ya. Jadi ini proses. Oke, itu udah untuk clustering. Itu kalau ditanya hitungan manual ya tentang clustering. Sebenarnya prosesnya sama kayak gini. Dia bakal meningkat. Ini kalau divisualisasikan. Dia ngitung lingkaran-lingkaran ini kan, dia kan epsilonnya berapa, minimumnya berapa. Cuman karena pakai software jadi cepet ya prosesnya.
Cuman kita tadi pakai manual, jadi sampai sini udah nggak ada, terus dia cari sembarang tiba-tiba di sini, dan seterusnya. Oke, ini. Oke, teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, mungkin insya Allah nanti dikirim itu pembahasannya kayak ada revisi. Ya, yang sebelumnya kayaknya belum ada, yang nomor 2 nanti direvisi. Sama mungkin yang tadi Games itu kan masih tulisan tangan. Nanti mungkin sekalian dimasukin di Word-nya mungkin biar lebih gampang. Nanti insya Allah. Oke, kalau misalkan sudah tidak ini, sebenarnya untuk materi clustering, kalau lihat dari pola-pola tahun sebelumnya, yang paling sering keluar itu ini antara Kemis sama DBScan, antara dua itu. Nah, cuman kan sebenarnya ada banyak ya materi clustering ya. Mungkin sisa materinya mungkin kita review aja buat materinya. Bisa pakai PPT-nya Pak Ari. Kita tadi kan sudah sampai di DBScan. Nah, oke, kita lanjut tentang clustering sebentar. Nah, DBScan itu dia untuk kepadatan bisa, cuman kalau dia kepadatannya itu berbeda dan ada sistem hierarki, contohnya seperti ini, dia udah padat satu cluster, cuma di dalamnya ada yang lebih padat lagi, dia kurang bisa menghandle cluster tersebut kurang baik dengan baik. Karena apa? Karena dia nilai epsilonnya itu dan minimum poinnya itu kita tetapkan di awal. Nah, untuk mengatasinya maka digunakan optics. Jadi dia bisa melakukan clustering sampai hierarki itu maksudnya sampai di dalam clusternya mungkin yang kepadatannya berbeda bisa dilakukan clustering lagi. Oke, intinya itu. Jadi ntar ada parameter tambahan ya. Ada ini epsilon aksen dan epsilon parameternya. Ini mungkin tidak terlalu detail ya sini. Itu untuk density base tadi ada 2 dibahas, optics dan DBScan. Selanjutnya itu metode grid base. Grid base itu intinya gini, apa namanya? Ada 3 metodenya, tapi yang dibahas cuma 2, klik dan sting. Ini wave cluster. Intinya dia membagi, misalkan ini, melakukan, ini kan dia apa namanya? Koordinatnya, ada X dan Y. Dia nggak langsung ke semuanya itu dilakukan cluster, tapi dia membagi kayak grid-grid seperti ini. Nanti analisis clusternya dilakukan pada gridnya masing-masing. Jadi baru digabungkan. Intinya seperti itu. Nah, ini mungkin materi tambahan untuk clustering on graph. Jadi clustering kan juga tidak hanya itu buat data-data yang bersifat tabular ya, tadi kan tabular, tapi juga ada data-data yang bersifat hubungan atau on graph. Biasanya sih kalau kayak gini mungkin biasa digunakan untuk analisis sosial media. Ya. Nah, sosial media misalkan pengen tahu siapa aktornya, misalkan ada berita hoax nih, dari mana sih sumber itu kan bisa dilacak biasanya. Itu salah satunya bisa menggunakan clustering. Ada graph. Oke, mungkin itu teman-teman untuk materi clustering. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Buang titiknya. Oke. Saya mohon maaf ya, mungkin kalau untuk yang
sebenarnya kalau udah masuk di Basecamp ke atas itu udah advance materinya. Jadi mungkin kadang mungkin hanya bisa sedikit aja jelasinnya, nggak terlalu detail. Ya semoga mungkin nggak terlalu, semoga ya kita nggak tahu, semoga yang dikeluarin ya seperti tahun-tahun sebelumnya aja. Biar karena juga banyak juga materinya, biar kita bisa lebih fokus. Di evaluasi kita udah sempat bahas ya. Natif mic-nya mungkin. Oh, ya, makasih Pak. Oke. Kita lihat ya. Oke, mungkin kalau ini materi terakhir pada mungkin KSM kali ini itu mengenai missing data dan outlier detection. Kalau mengenai materi ini, kalau kita melihat pada soal-soal sebelumnya, itu lebih banyak cenderung ke teorinya dibandingkan perhitungannya. Nah, mungkin dari itu kita akan sedikit review tentang materi ini. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai missing data. Missing data itu apa? Missing data itu ya nilai yang missing atau tidak ada. Nah, biasanya kalau di data itu dilambangkan dengan tanda tanya. Atau kalau misalkan udah masuk software gitu ya, biasanya kadang dilambangkan dengan NA. Atau kadang ada beberapa data itu yang dia itu arti 0 itu dia missing value. Tapi sebenarnya 0 bisa, itu tergantung misalkan udah ada keterangannya kalau 0 itu missing value berarti dia juga dianggap sebagai missing value. Gitu. Nah, untuk menghandle itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Secara umum dua itu sekuensial dan paralel. Sekuensial itu ada 7 metode. Kita akan bahas ya. Nah, yang pertama itu deleting case with missing attribute value. Atau secara simpelnya kita tinggal menghapus case-case itu dia sebagai objek ya. Objek atau observasinya. Di tiap observasi yang mengandung satu missing value, dia itu kita langsung hapus saja. Nah, metode ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya dia berarti simple, karena kita nggak ada asumsi lain, tinggal kalau ada missing value, udah buang. Itu sangat simple. Tapi kekurangannya tentu kita bisa kehilangan banyak informasi. Contohnya ini, dari 8 observasi, jadi 4 observasi, karena kita tinggal buang aja kan. Kita hampir kehilangan 50% informasi dari data tersebut. Kelebihannya. Nah, terus yang kedua, itu perbaikan dari metode sebelumnya, itu kita mengisi missing value dengan nilai yang paling sering muncul. Ini kalau khususnya untuk data yang bersifat kategorik ya. Nah, contohnya ini, misalkan temperatur ada yang 0,2 ini. Kita cek di dalam, di sini, di atribut, tapi dia per atribut temperatur yang paling banyak apa? Dia kategorinya high. Maka kita tinggal isi saja semua kategori yang kosong ini dengan high. Dengan high. Ini juga sama. Yang paling banyak adalah 2, 3, 4, yes-nya 4, hanya 2, maka diisi yes. Ini berlaku untuk setiap atribut. Nah, dia
dia lebih bagus dibandingkan sebelumnya karena kita tidak kehilangan data kelebihannya. Namun kita berasumsi terlalu kuat untuk mengisi ini. Maksudnya apa? Kita nggak mempertimbangkan variabel lain. Padahal bisa aja antar variabel ini terdapat hubungan. Misalkan ketika ada orang yes itu dia high, cenderung ke high. Kalau misalkan ini yes, kita isi selain high kan mungkin agak sedikit ini. Maka kita asumsinya terlalu kuat kalau yang kedua ini. Terus yang ketiga, kita mengganti nilai missing value, atribut missing value yang terkhusus kepada konsep tertentu. Konsepnya itu maksudnya apa? Konsepnya itu adalah labelnya. Nah, kita kan ingin label di sini adalah decision-nya flow. Nah, jadi kita mengelompokkan dia berdasarkan labelnya. Jadi contohnya ini, misalkan kita ada missing value di bagian temperatur kosong. Nah, kita tahu kalau labelnya itu no. Terus kita kelompokin aja yang no. Kalau yang no itu dia cenderung apa? Ada 1, 2, 3, 4 kan di sini. Dia lebih banyak high atau normal? Yang 4. Oh, normal dia 2. Yang no ya. Nah, maka dari itu kita bisa isi ini normal. Jadi kita masih mengkaitkan variabel atributnya ini dengan variabel targetnya. Itu dia memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan tidak berasumsi terlalu kuat. Nah, selanjutnya ada kita memasukkan semua nilai yang mungkin atau kombinasi nilai yang mungkin terhadap nilai missing value-nya. Contohnya apa? Contohnya itu ini. Di temperatur lagi ya. Ini ada variabel high, very high, dan normal. Nah, dia kan ada 3 nih kombinasinya. Berarti kita masukin tiap satu kombinasi ini nilai. Contohnya ini 3 iya artinya kita masukin dulu dia high. Tapi sama semua nih, no. Terus ada very high dan normal. Nah, jadi kita isi dengan semua kombinasi nilai yang ada di dalam satu atribut. Dia kelebihannya, dia bisa mengakomodasi semua kemungkinan yang ada. Maksudnya, emang ada kemungkinan kan, ada peluang bahwasanya nilai missing value ini kan berkisar di antara atribut ini. Dia bisa itu. Tapi kekurangannya, kita tuh sebenarnya membuat sebuah kasus yang sebenarnya itu tidak ada. Maksudnya sebenarnya kan kasus ini kan cuma 1 kan. Terus kita duplikat dia sampai menjadi 3. Nah, sebenarnya kasus ini kan sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya tidak ada. Tapi kita malah membuat menambah kasusnya seperti itu. Yang bisa jadi nanti bisa berpengaruh kepada representasinya atau mungkin performa dari model, misalnya kita ingin membuat modeling gitu. Terus yang kelima ada assigning all, kita mengisi semua all dia seperti sebelumnya mengisi semua kemungkinan nilai tapi dia restricted atau tergantung kepada konsep, relatif terhadap konsepnya. Jadi kita juga melihat ininya variabel targetnya. Konsep itu adalah kelas label atau targetnya. Contohnya ini ini lagi ya. Dia kan no. Kita cari yang no. Apa aja? Ternyata yang no itu cuma high dan normal. Ya, jadi kita nggak ada yang no itu yang kelasnya dia high. Ini ya, no. High dan normal, tapi nggak ada yang very high. Nah, maka kita cuma isi normal dan high saja. Dia kelebihannya sudah lebih presisi dibandingkan metode sebelumnya. Namun, kita sulit misalkan kalau punya beberapa atribut missing, satu observasi ini ada beberapa atribut yang missing. Itu akan sulit untuk diterapkan kalau yang nomor 5 ini. Ya. Karena kita nggak tahu kombinasinya apa aja gitu. Ini akan sulit. Terus yang ke-6, ini seperti yang nomor 2 tadi sebenarnya. Cuman bedanya kalau tadi buat data kategorik kita bisa pakai modus atau nilai yang paling sering muncul. Kalau buat data numerik kita bisa pakai min. Sama. Ini temperaturnya jadi yang tadi jadi kategorik ya. Normal, high, very high. Sekarang jadi nilainya. Numerik. Terus kita tinggal mengisi nilai min. Terus yang ke-7 juga sama. Itu mengganti nilai atribut value. Tapi yang bersifat kategorik yang dia relatif atau mengikuti konsep atau labelnya. Jadi kita hitung untuk variabel yes ini kita pisahkan ya yes dan no-nya. Terus kita hitung nilai rata-ratanya. Terus kita masukin aja. Kalau yes berapa, no berapa. Oke, dan yang terakhir itu ada namanya global process fit.
Jadi kita mengganti nilai missing value dalam kasus lain yang semirip mungkin dengan kasus nilai atribut yang hilang. Nah, kalau gini kita sudah mempertimbangkan banyak variabel karena kita dari berbagai variabel itu yang paling fit atau yang paling mirip itu seperti apa untuk global closest fit. Nah, untuk mengetahui seberapa fitnya itu kita biasanya menggunakan jarak, pendekatan jarak. Jadi kalau jaraknya itu misalkan sebagai catatan karena kita menggunakan jarak, terutama kalau menggunakan Euclidean maka hanya bisa menggunakan data numerik. Jadi yang paling fit, yang paling dekat itu yang mana? Global closest fit. Itunya. Terus tadi kalau global ini konsep closest fit. Nah, dia mirip dengan global closest fit, tapi kita memisah. Jadi dia tergantung kepada labelnya lagi. Ya, sesuai kita memisah. Jadi kalau global kan semuanya kita nggak melihat labelnya ya. Kalau kita pisah lagi, misalkan yang kategorinya yes sama no kita pisah, terus kita buat closest fit-nya masing-masing. Sama ya. Oke, itu untuk mengenai missing value teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi ini mungkin lebih cenderung agak banyak ke teorinya ya dibandingkan dengan penghitungannya. Bukan ini. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak mungkin kita bisa lanjut ya. Tadi udah missing value, sekarang kita outlier. Nah, outlier itu apa? Itu pencilan. Itu pengamatan yang menyimpang atau memiliki deviasi yang besar dari pengamatan lain, sehingga menimbulkan bahwa data tersebut dihasilkan oleh mekanisme yang berbeda. Nah, outlier ini mempunyai beberapa aplikasi, contohnya itu pada kasus penipuan, atau pada kasus ini misalkan penipuan tentang kartu kredit ya. Biasanya kan kalau ada misalkan kita tahu seseorang, misalkan dia udah dalam kesehariannya itu transaksinya sekian, terus tiba-tiba dia langsung tinggi. Nah, mungkin kita bisa kita bisa mengkategorikan sebagai fraud detection biasanya buat kartu kredit. Nah, dan ada beberapa lainnya. Oke, terus ada beberapa konsep ini antara outlier, noise, dan novelty. Nah, bedanya itu apa? Kalau outlier itu dia ini biasanya. Outlier itu dia nilainya itu merupakan sesuatu yang masih bisa masuk, maksudnya masih bisa kita masukin sebagai nilai yang mungkin dari sebuah atribut atau dimasukin dalam data. Nah, kalau noise itu biasanya sebuah random error atau varian dalam misalkan pengukuran alat measurement itu pengukurannya. Misalkan pada contoh kasus usia. Kalau misalkan ada usia itu ada yang sampai negatif, itu dia namanya noise karena nggak mungkin kan kalau usia negatif dia ada kesalahan error pengukurannya. Tapi kalau misalkan misalkan kita usia di di kelas gitu ya, ada usia di suatu kelompok misalkan dia kebanyakan itu masih muda-muda, yang nggak bicara rata-rata 20. Tapi ada satu kelompok itu yang 40 tahun, misalkan ada bapaknya gitu. Nah, jadi si bapak ini masuk ke outlier dari segi usia. Karena nilai 40 tahun itu masih yang mungkin. Cuman hanya saja dia memang melenceng jauh dari kebanyakan observasi yang ada di dalam data. Oke. Itu perbedaan antara outlier dan noise. Kemudian antara outlier dan novelty, jadi gini, kalau misalkan kita punya data, kita ingin ngecek gitu ya, terus kita tahu dia ada outliernya, kita menyebutnya sebagai outlier. Tapi misalkan outlier tersebut kita masukkan ke dalam pemodelan, sehingga menyebabkan modelnya itu terkustomisasi, maka si outlier tadi kita sebut sebagai novelty. Kan outlier bisa terkadang kita buang atau kita masukin. Kalau novelty lebih khusus lagi kalau outliernya masuk di dalam model. Nah, ini mengenai tipe outlier, itu ada tiga, ya benar. Yang pertama ada global outlier. Global itu berarti intinya sebuah poin yang dia menyimpang jauh dari kebanyakan dari datasetnya.
global. Kalau konseptual dia berbasis konteks. Konteks itu apa? Maksudnya maksud. Dia outlier yang apa namanya? Kita cukup melihatnya dari konteksnya aja. Misalkan nih di Bekasi ada pada suatu hari suhunya 50 derajat Celcius. Nah, kita lihat konteksnya, apakah dia musim hujan atau musim kemarau. Kalau misalkan musim hujan, kita bisa katakan bahwa ini tuh dia langsung aja kita katakan karena hampir nggak hampir jarang-jarang gitu kan. Kalau musim hujan sampai suhunya sampai tinggi, maka kita cuman apa namanya? Kita langsung mengkategorikan dia sebagai outlier tergantung konteksnya atau isi dari sebuah fenomena. Terus yang terakhir ada kolektif outlier. Kalau global itu tadi sebenarnya yang dihitung adalah per poin. Kalau kolektif dia secara bersama-sama. Dan sebagai ini tambahan, kalau sebuah outlier itu dia bisa masuk ke dalam lebih dari satu tipe. Bisa aja nanti dia masuk kontekstual, dia juga ternyata kolektif, bareng-bareng ternyata. Itu juga bisa. Nah, ini ada beberapa metode untuk mendeteksi outlier. Yang itu secara umum dibagi menjadi 3. Itu untuk berbasis parametrik, non-parametrik, dan nanti ada pemodelan supervised dan non-supervised. Ya. Jadi gini, kalau yang berbasis parametrik, dia mengasumsikan bahwasanya sebuah data itu mengikuti distribusi tertentu. Jadi kalau misalkan ada sebuah data misalkan mengikuti distribusi tertentu, kalau ada sebuah data yang tidak mengikuti distribusinya itu, maka dia tergolong outlier. Untuk statistik, kalau non parametrik dia tidak berbasiskan dengan distribusinya, tapi tetap kita menggunakan metode-metode statistik, misalkan dengan menggunakan pendekatan jarak. Nah, selain itu juga ada metode yang supervised. Nah, supervised itu kan berarti kita udah punya labelnya ya. Jadi biasanya ketika kita memodelkan dengan supervised ini, kita udah punya label antara yang mana outlier, yang mana belum outlier. Nah, kalau misalkan labelnya itu biasanya didapatkan dari domain expert ataupun para ahli. Nah, biasanya karena outlier itu sangat sedikit biasanya dari kumpulan data kan biasanya outliernya sangat sedikit, maka dia sering mengalami masalah imbalance kelas, misalkan antara outlier dan tidak outlier. Maka untuk mengatasinya, misalkan kita menggunakan pemodelan, kita bukan menggunakan ukuran akurasi, tapi menggunakan ukuran lainnya seperti recall. Nah, tapi kelemahannya tadi yang supervised itu dia kita harus punya pemahaman dulu mengenai, oh ya yang data ini merupakan outlier, yang satunya bukan outlier. Nah, kadang itu susah. Jadi biasanya kita kan punya data, kita nggak tahu mana outlier, mana enggak. Jadi kita nggak punya label yang mana outlier atau enggak. Nah, maka itu digunakan pendekatan unsupervised. Nah, unsupervised itu biasanya menggunakan teknik clustering, seperti tadi ya. Misalkan menggunakan density base. Kita kan nggak tahu mana outliernya, terus ketika kita ngeran density base itu, maka kita langsung tahu nih bahwasanya outliernya ini. Terus tadi antara ada juga namanya semi supervised. Ini akan dibahas nanti. Oke, terus kita balik lagi tadi kan pendekatan supervised dan unsupervised, kita balik lagi ke statistik. Jadi ini intinya dia mengasumsikan kalau yang punya parametrik sebuah data itu mengikuti distribusi tertentu. Kalau misalkan nih dia mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Kalau misalkan di sebuah titik yang dia peluang berasal dari distribusi Gaussiannya itu kecil, maka kita dapat katakan dia sebagai outlier. Tapi ini dia harus punya domain knowledge ataupun pengetahuan yang sangat kuat tentang data. Maksudnya kita udah mengasumsikan bahwa data kita itu udah mengikuti distribusi tertentu. Itu untuk yang berbasis parametrik. Parametrik kan dia mengikuti distribusi tertentu. Kalau yang non parametrik kan tidak ya. Jadi dia menggunakan pendekatan proximity based. Biasanya menggunakan k-nearest neighbor. Ya. Jadi kalau misalkan sebuah outlier itu dikategorikan sebagai sebuah titik yang dia sangat jauh ya jaraknya dibandingkan dengan titik lainnya. Dia tidak mengasumsikan distribusi tertentu, cuman kalau titiknya jauh dia masuk itu. Terus ada juga masuk clustering base, itu kayak tadi ya, sama ya, kita melakukan analisis cluster. Diulang. Nah, contoh yang parametrik, jadi misalkan kita punya satu univariate distribusi data ya, misalkan ini average temperatur. Nah, kalau misalkan kita
asumsikan bahwasanya kita harus mengasumsikan dulu biasanya kalau yang statistik yang bersifat parametrik bahwasanya data kita itu harus distribusi tertentu. Ini mungkin Kak start lagi ya kemarin ya, tingkat 2 ya. Nah, selain itu, selain tadi menggunakan pengujian distribusi, juga bisa menggunakan pengujian uji graf juga sama. Cuma dia pendekatannya dia menggunakan residualnya. Kalau misalkan residualnya tinggi kan dia cenderung intinya ini ada uji statistiknya, maaf, dengan mengikuti distribusi T. Nah itu kalau univariat. Tapi kan biasanya kan kita punya banyak data gitu ya, cuma satu variabel ya, banyak kan. Jadi kita bisa menggunakan multivariat. Nah, pendekatan multivariat itu sebenarnya sama kayak sebelumnya, hanya saja kita menggunakan pendekatan jarak Mahalanobis. Jarak Mahalanobis itu sebenarnya hampir sama saja jarak, cuman dia agak berbeda, kayak jarak Euclidean, cuman dia agak berbeda penghitungannya, ya. Jadi jarak Mahalanobis itu bisa dihitung dengan ini, misalkan antara titik O dan titik rata-rata. Jadi jarak Mahalanobis antara titik O dengan rata-ratanya, rata-rata vektornya. Itu dengan ini terus ya. Terus setelah itu kita sudah dapat ini, terus kita lanjut ke group test, graph test tadi. Atau juga bisa menggunakan metode cluster statistik. Oke, dan kalau non parametrik tadi selain menggunakan jarak, kita juga bisa menggunakan histogram ya. Jadi kita misalkan udah punya data nih, terus kita bikin histogram aja. Misalkan ini mungkin jumlah transaksi buat kredit ini misalkan. Ternyata yang 4-5 itu sangat sedikit sekali, lebih banyak orang itu jumlah transaksinya 0-1. Maka dapat kita katakan yang frekuensinya sedikit ini berdasarkan histogram, maka dia merupakan outlier. Dia enaknya apa, kita berbasis data aja, nggak ada asumsi, kita lihat bagaimana distribusinya, terus kita melihat itu mana yang outlier berdasarkan histogramnya. Cuman ini dia berarti harus ini datanya harus representatif. Kalau misalkan nggak representatif, itu nanti kita bisa salah mengambil keputusan untuk yang histogram. Ini tadi ya, approximasi. Nah, selain itu, tadi kita kan sempat bahas clustering ya, kita juga bisa menggunakan metode grid. Yaitu kita memisahkan antara plot datanya ini berdasarkan grid-grid tertentu. Nah, misalkan kita cek di sebuah grid, dia dicek terhadap satu grid ini dicek terhadap keseluruhan dataset. Kalau misalkan satu grid itu misalkan melenceng atau apa, dia masuk ke dalam outlier. Ini seperti itu ya. Density base tadi seperti salah satunya bisa menggunakan itu dia berbasis kepadatan kayak di scan tadi ya. Jadi yang padat terus yang renggang. Terus kita lihat aja konteksnya. Kalau misalkan yang padat ini dia menggerombol dan jauh itu, maka dia termasuk outlier. Nah, ini termasuk kalau ini padat menggerombol berarti dia kolektif outlier ya. Tadi seperti yang tadi. Ini berbasis clustering. Terus yang itu mengenai ini classification tentang ini supervised ya tadi, berarti kita udah punya labelnya antara outlier dan tidak. Jadi kita tinggal buat model one class, itu berarti modelnya misalkan untuk kelas yang normal, kita buat model untuk masuk kelas yang normal. Kalau misalkan tiba-tiba ada observasi yang masuk itu dia dikategorikan normal, maka dia normal. Kalau tidak normal dalam tanda kutip itu lainnya, berarti dia masuk ke outlier. Kita cuma punya kelas normal. Ini ada semi supervised, itu tengah-tengah ya, semi antara unsupervised dan semi supervised. Nah, caranya gimana? Itu menggunakan metode clustering. Nah, contohnya ini ya, misalkan di grafik ini, kita sebenarnya udah punya beberapa label yang outlier, cuman dia masih sedikit banget. Yang outlier tuh sedikit. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan klasifikasi tadi, cuman dia akan cenderung susah karena
imbalance kan kelasnya tadi. Nah, kita bisa membaginya ini. Kita punya label berarti kan supervised, tapi kita menggunakan clustering unsupervised. Nah, nanti kita lihat misalkan C1 ini kumpul ya, jadi satu. Nah, karena di dalam C1 itu lebih banyak outlier, kita menggunakan informasi supervised learning-nya, maka kategori di C1 yang kolektif outlier ini dia akan tergolong outlier, karena kita lihat konteksnya. Jadi penggabungan antara supervised dan unsupervised, itu semi-supervised. Oke, mungkin itu untuk materi outlier, teman-teman. Apa ada yang ingin ini ditanyakan? Kalau untuk soal-soal tahun sebelumnya, itu ada, itu ditanyain mengenai materi. Itu soal tahun kemarin. Sempat kita bahas juga tadi ya. Ini, jelaskan jenis-jenis outlier dan metode penelitian outlier yang berbasis statistik multivariat dan pendekatan semi-supervised. Nah, kemungkinan besar ya, ini mungkin kemungkinan besar yang di bagian ini mungkin akan lebih fokus ke teorinya, lebih banyak ke konsep dan teorinya. Ya. Jadi sudah sampai kita bahas jenis outlier ada 3. Ya, itu ada yang ini sedikit review ya, ada yang kolektif, dia yang secara kolektif atau bersama yang hanya menyimpan dibandingkan observasi lain. Kalau global itu dia sebenarnya satu-satu lihatnya, maka dia sebuah observasi yang nilainya menyimpan observasi lain. Kalau konseptual dia tergantung konteks atau berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu. Nah, pendekatannya karena ditanya cuma semi supervised dan multivariate statistik, maka kita itu jelasin semi supervised. Nah, jadi terkadang itu kita punya observasi yang lebih outlier, tapi sedikit banget jumlahnya. Nah, maka dari itu kita gunakan, kita pisah biasanya observasi normal untuk sebagai proksi label pada observasi yang tidak berlabel untuk membuat model klasifikasi yang dapat mendeteksi observasi normal. Ini berarti ini membuat model untuk observasi normal itu ini untuk kuantitas SVM. Nah, kita kan punya ini, terus kita kan udah tahu nih apa namanya, karena kenapa normal yang dibuat, karena biasanya normal itu lebih banyak data normal dibanding outlier, jadi cuman buat model data normal. Kalau ada buat observasi itu masuk model dia tidak dikategorikan normal, berarti dia kan masuk lainnya itu berarti dia outlier. Nah, itu digunakan untuk itu apa istilahnya menembak atau memprediksi observasi lain yang tidak berlabel. Oke, itu untuk semi supervised. Kalau multivariate statistik itu tadi ada menggunakan ini ya, jarak Mahalanobis dan atau menggunakan pendekatan chi-square. Itu untuk soal di outlier. Gimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, sebenarnya ini materinya sudah selesai semua untuk di Datmin. Mungkin ada Rifki. Masih di sini nggak Rifki? Cek, nggak ada. Udah. Gimana udah di berarti? Gimana dari teman-teman lain? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Artinya sudah tidak ada ya. Oh, yang mungkin mau pesan aja yang pertama tadi, yang penghitungan ini ya, yang clustering manual ya, itu ada kan beberapa ada yang belum dipindah clustering tadi. Nanti mungkin ya insya Allah akan tetap di-share, tapi mungkin nunggu dikumpul di Word aja biar lebih enak.
di ini aja kali ya. Nanti dibikin apa ya? Di draft angkatan aja kali ya, Rif. Apa tuh? Materi KSM tadi. Ya ini yang kayak tadi ya, apa? Yang penghitungan manual. Itu kan masih ada Oh, yang iya. di foto itu, belum sempat dipindah. Nanti dipindah di Word aja biar lebih Ya. jelas. Ya, nanti Nanti- bahan KSM tadi kita masukin ke itu ya, drive akademik ya. Oke. So. Semester 7, terus mata kuliah admin, nanti ada folder, mungkin bikin folder baru aja kali ya, Div, kayak bahan KSM UAS 7. Oh ya, boleh, Rif. Oke. Kalau misalkan udah, itu, apa? Ya. Perlu dibikin jarkom atau nggak usah? Ya, tetap insya Allah bakalan dibikin jarkom juga, karena Oke. kan ini nggak semua itu. Cuman Oke, mungkin ya. teman-teman di sini udah tahu kalau bakalan diupload gitu. Dan mungkin jarkomnya sekalian sama link YouTube, ya bakal dikejar insya Allah hari ini diupload ke YouTube. Oke, gimana dari Bayu, ada yang mau disampaikan, Bay? Mungkin kalau dari aku mungkin nambahinnya itu aja buat yang logika fuzzy. Mungkin yang buat contohnya kan tadi termasuk baru fuzzification ya. Mungkin ke depannya bisa tak tambahin sampai ke defuzzification-nya nanti buat outputnya. Karena yang tadi contohnya masih sampai ke step pertamanya saja. Itu aja sih, Rif, mungkin. Oke. Ya, terima kasih, Bayu. Mungkin sepertinya sudah cukup karena udah jam 3 juga. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti KSM ini. Mohon maaf apabila dari tim penyelenggara dan tim tutor terdapat kesalahan kata-kata yang disampaikan maupun kesalahan substansi, mohon untuk dikoreksi. Insya Allah materinya, bahannya akan diupload di Drive Akademik dan videonya akan diupload di YouTube Angkatan. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, dapat dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat buat semester 7-nya udah mau kelar, dan semangat lagi untuk beranjak ke semester 8. Oke, kami pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.